dunia pendidikan Islam. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian entrepreneurship dan juga tentang model-model bisnis pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Masih ingat apa pengertian entrepreneurship mungkin Mbak Fitriana? Atau Mbak Lisa, Mbak Jenny, yang merupakan aktivitas kewirausahaan yang fokus pada pengembangan, pengelolaan dan inovasi dalam bidang pendidikan dengan tujuan menciptakan nilai tambah sekaligus memperoleh keuntungan. Ya. Jadi entrepreneurship itu berhubungan antara pendidikan sama entrepreneurship. Jadi pendidikan kewirausahaan. Dan materi kali ini kita membahas tentang bagaimana sih strategi pemasaran dalam dunia pendidikan Islam. Baik, terus sekali nanti saya menjelaskan apa sih pemasaran pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan, artinya dinamika pendidikan saingan ketat antar lembaga pendidikan baik umum maupun Islam, karena sekarang ini kan marak sekali sekolah swasta, SDIT, SMPIT, boarding school dan SMAIT. Bahkan perguruan tinggi pun juga mengalami persaingan ketat. Terus yang kedua yaitu terjadinya pergeseran ekspektasi masyarakat orang tua dan calon siswa semakin selektif dalam memilih lembaga pendidikan. Misalkan kita bayangkan menjadi orang tua, atau misalkan kita sebagai calon siswa maupun calon tidak siswa, pasti kita akan memilih lembaga yang sesuai dengan keinginan kita, yang jelas kualifikasi juga yang misalnya ya itu marketing mix. Ada 4P dalam pendidikan Islam. Yang pertama apa? Produk, yaitu contohnya ada kurikulum terintegrasi nasional dan Islami, kemudian juga sains dan Islami. Jadi tidak hanya di dalam pendidikan dunia Islam itu hanya agama-agama saja, tapi harus menggunakan nasional dan juga Islam. Yang kedua yaitu adanya pendidikan karakter dan akhlak. Jadi tidak perlu dengan akademik, tapi akhlaknya juga harus dibentuk. Makanya kita mempunyai ilmu yang tinggi, tapi akhlaknya tidak ada, sama aja. Maksudnya tadi kan baru P pertama ya, alias produk. Yang kedua adanya P kedua itu adalah price. Tadi kita harus memilih price atau tempat yang strategis dan berjangkau, lingkungan yang kondusif untuk belajar, fasilitas transportasi yang memadai atau yang mudah dijangkau, dan sistem pembelajaran bisa online atau offline disesuaikan dengan kondisi tertentu. Terus yang terakhir yaitu ada ini paling poin penting ya, promotion atau promosi. Jadi kita harus pintar-pintar mempromosikan lembaga pendidikan kita. Itu nanti bisa dilihat sendiri. Kita punya Mas Anuda. Ya selanjutnya, step selanjutnya tadi kan terkait terakhir itu promotion ya. Jadi di sini saya membahas step selanjutnya membahas tentang strategi komunikasi dan promosi. Apa aja sih maksudnya? Kalian masih nggak sih dengan digital marketing? Karena apa sekarang kalinya serba elektronik, serba teknologi dan digital marketing. Jadi kita itu bisa mungkin menyusun website yang informatif dan user friendly, terus optimasi SEO untuk kata kunci pendidikan Islam. Jadi misalkan orang awam itu mencari pendidikan Islam, institut pendidikan Islam itu bisa dengan mudah ya, misalnya yang keempat itu blog edukatif tentang kalian Islam. Sekarang kan banyak banget ya. Itu sudah bisa dijual melalui digital marketing kayak aplikasi link dan sebagainya itu. Terus yang ketiga yaitu testimoni orang tua dan alumni. Misalkan kita mendengar testimoni orang tua maupun alumni tentang speak gitu ya. Kalau misalkan testimoninya itu baik, maka kita juga akan tertarik ya. Terus yang kedua yaitu melalui sosial media marketing. Di sini para anak muda pasti sudah sering dengar adanya Instagram, Facebook, YouTube, WA, bahkan TikTok itu juga sangat berperan besar ya. Terus yang selanjutnya yaitu adanya konten marketing. Apa saja sih konten marketing? Contohnya artikel tentang pendidikan Islam, terus video inspiratif, podcast, dan itu gambar penting kalender Islami. Dan selanjutnya di sini tadi kan tentang modern ya, maksudnya tentang digital marketing yang anak-anak muda sekarang dipakai. Dan di sini juga kita kolaborasi tentang tradisional marketing. Artinya
masih belum zaman dulu lah, yaitu adanya brosur. Tapi yang menarik ya, kemarin sudah pernah membuat brosur tentang lembaga pendidikan kayak Google dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu spanduk di lokasi strategis yang orang-orang itu bisa langsung lihat, oh saya tahu itu. Nah terus ada iklan media cetak lokal, radio talkshow tentang pendidikan. Kalau ini udah sangat jarang ya. Terus yang lain yaitu ada event marketing. Jadi ada eventnya, ada seminar kajian Islami, kompetisi tafsir, bazar produk siswa, perayaan dari besar-besar. Itu semua bisa dijadikan bahan untuk promosi lembaga pendidikan Islam. Saya punya. Dan di sini ada landasan filosofi pemasaran pendidikan Islam. Jadi karena pendidikan Islam, makanya kita ada landasan filosofisnya. Yang pertama ada tauhid, yang kedua terus lalu agama. Dan di sini kita nanti bahas bareng-bareng ya. Jadi di buat dua kelompok dulu. Kita tunggu. Kita bagi dua kelompok. Yang pertama yaitu ada Mbak Rista, Fitriana, sama Mbak Stefania. Yang kelompok kedua ada Mbak Jenny, ada sama Mbak Zandra. Nah di sini nanti kalian mencari tahu penjelasan dari apa sih landasan filosofi pemasaran pendidikan Islam yang menurut tauhid, ukhuwah Islamiyah, manfaat al-masalah, al-karimah, dan dakwah. Ini nanti dijelaskan ya. Saya kasih waktu 3 menit cukup ya. Oke. Ini yang satu sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok satu jawabannya mau jawab yang mana? Yang pertama tauhid, yaitu adalah segala upaya adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah. Untuk kelompok dua, ya, di sini saya akan menjawab yang dakwah. Landasan filosofis pemasaran pendidikan Islam menurut dakwah adalah pemasaran sebagai bagian dari upaya menyebarkan kebaikan dan ilmu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bisa ya. Jadi landasan filosofi pemasaran pendidikan Islam itu ada tauhid, ukhuwah Islamiyah, manfaat al-karimah, dan juga dakwah. Jadi yang terakhir kesimpulannya yaitu edukasi dalam pendidikan Islam bukan sekedar menjalankan bisnis saja, menjalankan bisnis pendidikan saja, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan inovasi pendidikan. Konsep ini mencakup pengembangan program pendidikan yang unik seperti kurikulum yang terintegrasi yang memanfaatkan sains modern dengan nilai-nilai Al-Quran dan dari sesuai yang saya jelaskan yang pertama tadi ya. Untuk penutupan ini nanti minggu depan ada tugas yaitu membuat contoh promosi sekolah atau lembaga pendidikan dengan skenario mungkin. Jadi misalkan kalian membuat brosur atau mungkin membuat akun sosmed dan sebagainya. Terus yang terakhir kita akan ada refleksi. Jadi nanti ini ya kalian pilih emoticon yang sudah saya siapkan. Pertama Mbak Rista mana ya? Oke Mbak Rista, setelah saya jelaskan panjang lebar, setelah kita belajar bareng-bareng, emoticon yang kita rasakan Mbak Rista rasakan setelah kita belajar. Nomor 3, cinta berarti suka ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga ada Mbak Zahra. Oke, sedikit-sedikit. Yang keempat ada Mbak Jenny. Nomor 3. Oke, berarti senang ya. Nomor 5 ada Mbak Dinda. Rasanya gimana? Nomor 1
yang penting kalian berarti senang semua ya hari ini, nggak ada yang nomor 4 pusing. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini atau mungkin tentang tugas yang saya berikan minggu depan? Ya, jadi saya kira semuanya sudah paham dan tugasnya jangan lupa minggu depan dipresentasikan di depan. Terus ini sudah pertemuan kali ini, mata kuliah kali ini nggak ada pertanyaan lagi dan saya rasa sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya dan saya minta maaf kalau tidak ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari kalian. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan Alhamdulillah.